Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan berkati kehidupan kita, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Dan saya yakin malam hari ini Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu belajar sportif untuk menjadi dewasa. Jika kita mendengar kata-kata sportif, tentu kita teringat dengan satu bidang olahraga yang berhubungan dengan atlet, yang selalu mengutamakan sportivitas. Karena dalam dunia olahraga, sportivitas adalah satu hal yang sangat dijunjung tinggi. Dan kita bisa katakan bahwa atlet-atlet yang profesional itu bukan hanya dinilai dari kemampuannya untuk melakukan olahraga, tapi juga dinilai dari sportivitas mereka di dalam setiap pertandingan yang mereka ikuti. Mungkin kita dengar atau familiar dengan kata-kata dengan tokoh-tokoh atau atlet sepak bola profesional. Misalnya nama-nama yang terkenal dari zaman dulu, ada yang namanya Pele dari Brasil atau Diego Maradona dari Argentina. Sekarang juga ada yang namanya Cristiano Ronaldo dari Portugal atau Lionel Messi juga dari Argentina. Mereka adalah atlet profesional, bahkan sangat terkenal dan dibayar mahal karena kemampuan bermain sepak bola yang luar biasa, sehingga mereka layak dibayar mahal. Dan salah satu yang membuat mereka dihargai di lapangan sepak bola sebagai atlet profesional adalah skill, karena keahlian mereka bermain bola. Tapi bukan hanya dinilai dari itu saja, tapi mereka juga dihargai dan diladani karena nilai-nilai sportivitas yang dibangun. Karena dari situlah image mereka terbentuk, kepribadian mereka terbentuk. Kalau kita melihat bagaimana seorang pemain sepak bola profesional yang terkenal sportif bermain, contohnya pada saat kita melihat Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi main, kita melihat musuh-musuhnya itu berusaha mengepung, menjegal, menghalangi, atau terus berupaya supaya sang tokoh ini, atlet ini tidak berhasil membuat gol atau tidak berhasil membangun satu serangan yang baik. Dan kita juga melihat berapa kali tokoh-tokoh utama kita ini harus jatuh bangun menghadapi sliding dari lawan, tapi mereka harus terus berdiri, bangkit kembali, melanjutkan pertandingan, membawa kemenangan bagi timnya. Karena tuntutan itulah yang mereka harus lakukan. Itu karena mereka menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi profesionalisme. Dan saya yakin pasti ada di antara rekan-rekannya yang mungkin juga kurang suka untuk bekerja sama dengan dia karena keegoan masing-masing orang, sehingga menimbulkan konflik internal dari tim. Belum lagi kalau di pertandingan kita melihat sebagai seorang tokoh pemain bola yang baik, tidak jarang supporter lawan meneriakkan cemoohan jika gagal mencetak gol atau apapun itu, hujatan dan sebagainya yang bikin kuping panas, mungkin hati panas, dongkol atau marah. Tetapi sebagai atlet profesional, mereka bersikap sportif, tetap sportif dan profesional. Jika salah, mereka meminta maaf. Jika tidak salah tapi dikasari, belajar menerima dengan besar hati. Mengapa demikian? Karena mereka percaya kepada pemimpin pertandingan, di mana ada wasit yang akan bertindak dengan adil. Mereka tidak perlu membela dirinya sendiri, karena ada wasit yang mengawasi jalannya pertandingan. Bahkan wasit yang akan menentukan hukuman bagi yang sportif atau tidak sportif di lapangan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan pertandingan iman kita ini, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Tantangan, hambatan pasti banyak. Yang ingin menjegal kita, yang sakit hati, yang mau mempermalukan kita, yang memfitnah kita, yang menghina kita, pasti ada. Ada banyak tantangan-tantangan dari luar, dari rekan sekerja, dari saudara seiman. Mungkin Bapak Ibu sudah diperlakukan dengan tidak adil dalam pekerjaan, di dalam keluarga, atau ditekan karena sebagai orang Kristen, atau sering disalahkan sekalipun tidak salah. Sifat dari teman saudara seringkali membuat
kita sakit hati ya, dengan kata-kata hinaan, ungkapan, umpatan yang tidak pantas. Tapi malam hari ini, mari kita belajar sportif untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Kita lihat diri kita, kalau kita salah, kita akui dan meminta maaf. Jika kita mengkoreksi diri kita sendiri, kita melihat bahwa kita ini benar, tapi kenapa disalahkan? Belajar memaafkan dan menerima semua itu dengan lapang dada. Ingat, ada Yesus Kristus sebagai wasit yang agung. Ada Allah yang selalu ada di sekitar kita, mengawasi setiap pertandingan yang kita lakukan. Bahkan Dia yang akan memberi ganjaran dan hukuman yang pantas bagi setiap respon hidup kita. Biarkan atau berikan kesempatan kepada Yesus untuk mengatur pertandingan hidup kita. Tugas kita adalah kita bersikap sportif dalam pertandingan iman ini. Sikap kita, respon kita adalah kita terus bangkit dan melanjutkan pertandingan sampai akhir. Percayakan semua hidup kita, seluruh hidup kita kepada Allah yang adil, yang setia, dan percayalah bahwa ada saatnya kita akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya. Lalu bagaimana kita bisa hidup sportif? Bagaimana kita bisa menjalani pertandingan iman ini dengan baik, sehingga pertumbuhan kedewasaan iman kita ini terus bertumbuh maju, tidak mundur. Nah, berikut panduannya. Kita baca ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di dalam pertandingan iman kita, Allah ingin hidup kita semakin kudus, karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan bagaimana kita bisa hidup semakin kudus di hadapan Tuhan? Kita harus bertumbuh menjadi dewasa dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus mempergunakan akal budi kita dan waspada. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan anugerah yang sudah diberikan kepada kita itu cukup bagi kita. Dan kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti keinginan daging, keinginan diri kita. Jangan biarkan itu semua menguasai hidup kita pada waktu kebodohan kita. Tetapi biarlah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Karena Yesus Kristus sudah memanggil kita dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk terus hidup kudus, berkenan kepada Allah. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini memberkati hidup kita semua. Tetap semangat, tetap hidup sportif, belajar untuk menjadi profesional dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya, pertumbuhan rohani kita akan terus naik, tidak turun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Amin.